Buat saya, gerakan mahasiswa, gerakan dosen kemarin dan guru besar tentang Palestina khususnya, ini memvalidasi sebetulnya. Validasi terhadap kejahatan kemanusiaan. Menegaskan bahwa ini loh, kampus itu juga menganggap bahwa persoalan Palestina, persoalan Israel itu ini persoalan yang cukup serius. Al Jazeera itu, gitu kan, awalnya menganggap biasa-biasa saja, tapi ketika saya melakukan bakar bendera Israel, itu semangat benar itu kan. Bahkan media Turki itu minta diulangi lagi itu bakar benderanya, gitu kan. Akhirnya sampai ada sesi 2 kali pembakaran bendera itu kan. Prof. Mamun, buat saya gerakan mahasiswa, gerakan dosen kemarin dan guru besar tentang Palestina khususnya, ini memvalidasi sebetulnya. Validasi terhadap kejahatan kemanusiaan. Artinya begini, masyarakat civil society dunia udah bergerak, ya. Mahasiswa dan guru-guru besar juga udah bergerak di luar kampus sebetulnya. Tapi ketika mereka bergerak dari dalam kampus, ini sesuatu. Dilihat dari sisi apa? Dari sisi bahwa kalau menurut saya, validasi akademik yang berpikir secara ilmiah, secara empiris, secara rasional, bahwa faktanya memang ada genocide, pembantaian kemanusiaan. Ini di mata saya. Memangnya kampus lakukan penelitian apa soal ini? Atau semata-mata malu aja baru tuh gerak, masa kita nggak bergerak gitu Pak? Ada dasar ilmiahnya nggak sih Pak? Ya, jadi begini Ustadz. Yang pertama, memang ketika himbauan untuk aksi itu, terutama terkait dengan tempat itu kita ngasih 2 opsi. Di dalam kampus atau di tempat-tempat strategis. Tapi diutamakan di dalam kampus. Yang pertama untuk menghindari ada misalnya kerumunan kemudian bentrokan yang tidak perlu. Yang kedua ini untuk katakanlah menegaskan bahwa ini loh, kampus itu juga menganggap bahwa persoalan Palestina, persoalan Israel itu ini persoalan yang cukup serius. Maka kampus sebagai katakanlah parameter intelektual gitu ya. Maka merasa perlu lebih baik diadakan di kampus. Meskipun juga beberapa kampus itu mengadakan aksi di luar itu. Universitas Muhammadiyah Bandung misalnya itu di Gedung Sate itu. Oh di luar ya? Di luar. Terus Aceh itu di DPRD. Dan kemudian beberapa kampus yang lainnya itu keluar. Tapi mayoritas masih ada di dalam. Dan ini memang himbauannya lebih baik di dalam. Kemudian yang kedua, ya tentu bukan sekedar ngelihat teman-teman kita di Amerika ya. Tapi kan data-data yang kita baca setiap hari soal korbannya sudah berapa puluh, yang meninggal, yang luka berapa, kemudian terutama misalnya rumah sakit kita yang ada di sana juga sudah luluh lantah seperti itu. Kemudian terutama rumah sakit memang ini concernnya Muhammadiyah kan salah satunya terkait dengan masalah kesehatan. Itu ya. Itu sudah seperti itu. Masa kemudian kita diam saja? Ya, maka tidak ada pilihan kecuali kita melakukan aksi seperti itu, gitu kan. Dan harapan tadi yang sudah saya sampaikan ya memang aksi ini akan diikuti oleh aksi-aksi yang lainnya, terutama setidaknya ya dunia saya kira mendengar karena beberapa media asing juga hadir. Yang agak menarik itu Al Jazeera itu, gitu kan. Awalnya menganggap biasa-biasa saja, tapi ketika saya melakukan bakar bendera Israel, itu semangat benar itu kan. Bahkan media Turki itu minta diulangi lagi itu bakar benderanya, itu kan. Akhirnya sampai ada sesi 2 kali pembakaran bendera itu kan. Nah itu saya yakin dunia itu mendengar aksi yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, setidaknya warning juga untuk Indonesia sendiri, gitu kan. Awas lo jangan macem-macem gitu kan. Artinya kampus itu akan bergerak kalau Anda macam-macam. Karena kan hubungan sifatnya personal atau apapun kan sesungguhnya sudah ada itu, gitu kan, yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Bahkan mohon maaf, saya itu sempat juga dirayu untuk
datang ke Israel. Itu situasinya sudah seperti ya kira-kira mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu. Oh ya? Dalam waktu dekat ya berarti ya? Ya. Terus kemudian bahkan akan difasilitasi ketemu Benyamin Netanyahu. Gitu Yang kan. undang siapa Pak? Tidak usah saya sampaikan, Ustaz. Iya, iya, iya. Nah, terus kemudian saya sampai jawabnya gila apa saya, itu kan? Ya. Iya. Kira-kira seperti itulah. Kenapa Prof. Ma'mun yang diundang? Saya tidak tahu juga. Sebagai forum rektor? Saya tidak tahu kepentingannya seperti apa. Ya, tapi mungkin lebih melihat bahwa saya sekarang sudah rektor, mungkin juga salah satu. Ya, mungkin kalau dulu masih wakil dekan kan tidak dianggap gitu kan. Iya. Mungkin bisa jadi itu. Paling tidak nanti akan menjadi representasi. Iya. Kemudian nanti kalau saya berkunjung ke sana, apalagi sampai ketemu, itu kan fotonya tidak akan pernah selesai. Kapan Iya. saja bisa diputar, terus Iya. diputar kan. Videonya akan kapan saja sudah diputar. Iya. Kan seperti yang menimpa saudara kita yang lain kan begitu, itu kan. Iya. Kasusnya sudah tahun berapa kan tetap saja sekarang diputar terus. Dan itu aib. Bagi saya itu aib kalau harus datang ke sana gitu kan. Apalagi kok jelas-jelas yang mengundang mereka itu kan. Ya memang ditawarin nanti kita akan berangkat lewat misalnya ke Dubes di Singapura dulu, terus nanti kita ke sana dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Ya, anak saya yang pertama itu namanya Mumtaz Azam El Hamasi loh, Ustaz. Oh. Itu. Jadi kalau kuliah di Amerika pasti tidak diterima itu kan. Makanya kuliahnya di Malang ikuti alma mater bapaknya aja itu kan. Itu waktu lahir kan tahun 99. Iya. Artinya memang giroh itu ada. Dulu apalagi bacaan saya itu apa itu? Intilak, terus majalah apalagi itu? Sabili ya. Sabili. Itu kan. Wah, itu saya terprovokasi betul sama Sabili itu kan. Apalagi ke Bosnia, Herzegovina kan kasus-kasus Iya, itu kan. Gitu. Nah, kira-kira awal saya itu ya bersinggungan dengan hal-hal yang seperti itu. Okay. Sehingga tertanam sampai anak saya itu namanya di belakangnya itu El Hamasi. Iya. Terima kasih Prof.